Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir atau kelompok 10 akan mempresentasikan tentang efektif group and team atau bagaimana membentuk grup dan tim yang efektif. Seperti itu. Selanjutnya, nah definisi dari pentingnya kelompok dan tim. Nah jadi kelompok itu adalah sekumpulan dua orang atau lebih yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu dan juga menggapai kebutuhan tertentu. Sementara tim adalah kelompok khusus yang anggotanya saling bekerja sama satu sama lain untuk menggapai tujuan dan juga meraih sinergi. Jadi sinergi itu apa? Gimana hasilnya bisa lebih baik jika dikerjakan kelompok dibandingkan bekerja dengan individu seperti itu. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti tim sepak bola. Jadi tim sepak bola itu memiliki tujuan untuk mencetak gol sebanyak mungkin dan juga mencegah gawangnya agar tidak kebobolan. Makanya itu contoh dari grup dan juga tim. Nah, dan tim dan grup itu sangat penting dalam berorganisasi karena grup dan tim ini dapat meningkatkan inovasi, meningkatkan performa kerja dan juga meningkatkan motivasi dan juga kepuasan pelanggan serta karyawan itu sendiri. Oke, slide selanjutnya. Nah, yang kedua itu ada macam-macam kelompok dan tim. Kelompok dan tim yang pertama itu ya pertama ada kelompok yang formal. Kelompok yang formal itu biasanya terdiri dari manajer serta bawahan-bawahannya untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional seperti departemen, perusahaan, manufaktur dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada informal group. Informal group ini biasanya ya seperti grup-grup sosial atau komunitas-komunitas tertentu. Biasanya ya untuk mencurahkan minat saja seperti komunitas pecinta burung, komunitas pecinta ikan cupang mungkin. Dan juga mungkin bisa juga komunitas pemilik mobil BMW. Atau tahu mobil BMW enggak? Tahu. Singkatannya apa? Kepanjangannya apa? Kepanjangan mobil BMW. Wah, kurang tahu itu gimana tuh? Apa panjang BMW? Break Motion. Oke. Yang kedua ada type of team atau macam-macam tim. Yang pertama top management team atau manajemen tim puncak. Jadi dalam manajemen tim puncak ini terdapat senior eksekutif atau atasan di setiap departemennya. Yang kedua ada research and development atau riset dan pengembangan. Dalam tim ini bertanggung jawab untuk mengembangkan suatu produk. Yang ketiga adalah command groups yang bertujuan untuk agar karyawan bisa berkoordinasi atau berkomunikasi dengan supervisor atau atasannya. Yang keempat ada task force atau pembagian tugas. Biasanya tim ini digunakan untuk menyelesaikan problem tertentu. Misal kayak waktu COVID ada timnya gitu dari Menkes dan juga pihak kepolisian dan lain sebagainya. Yang kelima ada self-managed team, jadi kerjasamanya yang diatur oleh kelompok itu sendiri. Dan ini employees who supervise atau karyawan yang bertanggung jawab dan juga memonitor aktivitasnya. Dan yang keenam ada tim virtual atau di mana tim ini
sudah saling berinteraksi dengan teknologi. Oke, slide selanjutnya. Nah, apa perbedaan kerja kelompok dan juga kerja tim? Nah, kita yang harus memahami apa work group dan juga work team itu. Nah, work group atau kerja kelompok tujuan utamanya yaitu untuk membagikan informasi seluas mungkin dan juga membantu individual performance atau kinerja individu. Jadi di kerja kelompok ini pembagian tugasnya secara individu. Jadi individu itu dapat tugas masing-masing. Tugasnya itu bisa sama atau berbeda, tapi tanggung jawabnya terhadap individu. Dan dalam sistem kelompok ini antara satu individu dengan individu yang lainnya saling bertukar informasi juga terkait pekerjaan atau perusahaannya seperti itu. Dan interaksinya bagaimana? Biasanya untuk menukar informasi, misal dalam pekerjaan terkait klien, terkait produk, ataupun dan lain sebagainya. Yang ketiga, outcome itu hasilnya ya sesuai dengan kontribusi individu. Dan yang keempat, goal atau tujuannya terdapat tujuan individu dan juga tujuan kelompoknya. Contohnya misalnya departemen pemasaran itu mewajibkan semua karyawan departemen pemasaran itu dapat 20 juta dalam bulan ini. Nah, jadi per orang itu dapat tanggung jawab mendapatkan 20 juta, tetapi juga antara satu karyawan dengan yang lainnya tetap memberikan informasi terkait karyawan, perusahaannya, klien, produk, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perusahaan itu agar semua karyawan bisa mencapai target 20 juta tersebut. Dan yang kedua, work team. Work team itu tujuan utamanya collective performance and sinergi untuk bekerja sama secara kolektif dan juga meraih sinergi. Jadi dalam kerja tim ini, tim itu bekerja bareng-bareng, jadi tidak sendiri-sendiri. Dan sistem interaksinya berkolaborasi antara satu individu dengan yang lainnya. Karena dalam sistem tim ini kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dibandingkan jika kita bekerja sendirian. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu makhluk sosial yang pasti saling membutuhkan satu sama lainnya. Nah, outcome-nya apa atau hasilnya apa? Bisa mendapatkan hasil yang lebih besar daripada bagiannya atau daripada kita kerja sendiri-sendiri. Dengan kerja sama tim, kita bisa mengumpulkan individu-individu yang memiliki inovasi-inovasi baru agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Ya, seperti itu. Slide selanjutnya. Why people join group? Kenapa sih orang-orang itu bergabung dengan kelompok atau komunitas? Alasan pertamanya, yang pertama itu security atau keamanan. Kayak kita hidup bertetangga lah, pasti kita mendaftar dulu PRT-nya, biar misalnya uzubillah rumah kita kemalingan atau kena begal, kita bisa lapor ke Pak RT. Jadi kita kan sudah terdata, jadi bisa menjadi terlindungi oleh RT tersebut. Beda lagi kalau belum terdaftar, mungkin jadi gak kenal Pak RT-nya ya bisa. Gitu. Yang kedua ada status atau kedudukan. Ya misal kita join CPNS nih dan lulus, nah, pasti stereotip orang tuh macam-macam. Apalagi di Indonesia ini CPNS tuh kan berseragam, pasti stereotipnya tuh idaman mertua lah, orang sukses lah, padahal gajinya gak seberapa. Yang ketiga ada self esteem atau harga diri. Dengan kita mengikuti suatu kelompok, kita bisa menaikkan martabat diri kita di masyarakat. Dan keempat ada
affiliation atau kerjasama. Dengan kita mengikuti kelompok, kita juga bisa menjalin kerjasama juga dengan orang lain seperti dalam bisnis. Kita bisa bermitra dengan perusahaan lain atau melakukan MOU untuk kerjasama apa. Misal pihak kampus menyelenggarakan beasiswa dengan beasiswa Jarum, bermitra dengan PT Jarum seperti itu. Yang kelima atau yang terakhir ada goal achievement atau pencapaian. Dan dengan mengikuti suatu kelompok, kita bisa terbantu atau dibantu juga oleh kelompok kita dalam mencapai tujuan kita. Misal kita pengen jadi orang alim, kita ikut Habib Wono. Biar apa? Biar dapat barokahnya, biar dapat ilmunya, kayak gitu kan. Biar apa? Biar dapat syafaat. Katanya sih gitu. Nah, next. Selanjutnya. Nah, stage of group and team development atau tahapan-tahapan dalam pengembangan kelompok dan juga tim. Yang pertama itu forming atau pembentukan. Jadi anggota tuh dalam pembentukan kelompok ini dipaksa saling mengenal satu sama lain dan juga mengenal apa peran dan juga tujuan dari organisasi tersebut. Misalnya Angga anak Muhammadiyah ikut IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Nah, jadi dia belajar sejarah itu bagaimana, kenalan juga sama teman-temannya, sama ustadz-ustadznya, sama gus-gusnya, kayak gitu ya, kayak. Yang kedua, storming atau konflik. Jadi yang kedua tuh terdapat masalah-masalah tertentu, biasanya terdapat masalah-masalah tertentu. Bisa jadi karena perbedaan pendapat atau perspektif. Misal Angga kan anak Muhammadiyah, disebutnya gak pakai kunut, tiba-tiba ditegur sama busnya, Angga kenapa gak pakai kunut? Ya diajarin kunut, walaupun Angga sebenarnya aneh gitu. Ini apa ini? Kayak gitu. Yang ketiga, norming atau penerapan norma organisasi tersebut. Jadi dalam tahapan yang ketiga, anggota ini sudah terbiasa menjalankan norma-norma organisasinya. Misalnya kita kan kuliah nih, kan berbeda lah dari waktu SMA gitu. Waktu kuliah kita karena waktunya lebih fleksibel, kita dituntut untuk lebih bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Apalagi yang ngerantau gitu kan. Berbeda sebelumnya waktu SMA mungkin masih tinggal bareng orang tua. Yang keempat ada performing atau tim ini sudah mulai menerapkan di tahapan ini. Tim itu udah mulai nerapin, udah bisa ngejalanin perannya masing-masing. Misal tetangga kita yang udah jadi polisi, karena dia polisi lalu lintas, dia bisa melaksanakan amanahnya dengan jujur, tidak korupsi, apalagi nilang tanpa surat tilang yang resmi, dan juga tidak melaksanakan pungli. Itu. Yang kelima, adjourning. Adjourning itu pembubaran, biasanya dilakukan pada tim sementara. Contohnya ya kayak saya lagi presentasi sama teman saya gitu. Itu kan habis ini kalau presentasinya udah selesai ya bubar, gak ada tugas lagi, kita fokus ke kehidupan kita masing-masing kayak gitu. Oke, next. Nah, key concept for effective teams atau kunci konsep agar kita bisa menjadi tim yang efektif itu kayak gimana? Yang pertama itu sinergi.
Nah, sinergi ini gimana tim itu bisa menghasilkan kualitas yang lebih besar dibandingkan kerja individu. Misalnya ada angka 100 atau doang nih. Coba kalau 100-nya ada 10 mungkin bisa jadi 1000, pasti lebih besar. Itu maksud dari sinergi, kurang lebihnya kayak gitu. Yang kedua ada task independence atau kebergantungan tugas. Di mana antara satu bagian dengan bagian lain itu saling bergantung. Semakin besar ketergantungannya pasti semakin besar juga peluang kerjasama dan koordinasinya. Misal dalam perusahaan ada divisi pemasaran dan juga divisi media. Jadi divisi pemasaran ini membutuhkan divisi media untuk membuat iklan produknya kayak gitu. Yang ketiga ada group roles atau peran kelompok. Jadi di group roles ini maksudnya tim ini sudah mendapatkan atau menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan kemampuannya dan agar bisa memberikan kontribusi terbaik sesuai apa yang mereka bisa. Yang keempat ada group norms atau norma kelompok. Jadi di norma kelompok ini biasanya dibagikan juga peraturan-peraturan atau SOP yang harus dilakukan. Misalnya dalam perkuliahan kita diharuskan untuk memakai sepatu dan datang ke tempat waktu kelas, dan juga memperhatikan dosen tanpa bermain HP kayak gitu. Dan terakhir ada grup koherensivitas atau kepuasan anggota dalam satu tim. Jadi kalau anggotanya semakin termotivasi, semakin semangat buat masuk dalam tim itu, pastinya anggotanya juga pasti bakal semakin niat lah buat mengerjakan peran-perannya dalam tim itu. Misal kita kayak gimana ya, masuk TNI gitu, masuk TNI biar bisa apa istilah awalnya itu jadi menantu idaman, karena kita punya motivasi buat itu. Dan juga gak cuma jadi menantu idaman aja, tetapi bisa bela negara, karena kita punya motivasi buat bela negara, kita makin semangat buat masuk TNI kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Vanessa Nurhanisa. Baik, di sini saya Vanessa Nurhanisa akan melanjutkan presentasi dari Fatih. Yang pertama ada faktor affecting group cohesiveness. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi group kohesif? Yang pertama ada group size. Smaller groups tend to be more cohesive. Jadi jika grup tersebut kecil atau sedikit orangnya, maka grup tersebut akan lebih kohesif. Jadi karena orangnya itu sedikit dalam organisasi tersebut, maka akan lebih sering untuk berinteraksi. Misalnya di kelas ini ada tugas dibagi-bagi kelompok. Nah, satu kelompok misalnya isinya 5 orang atau lebih. Nah, jika kelompoknya seperti itu, biasanya ada beberapa orang itu yang malah tidak ingin tahu tentang masalah kelompok tersebut. Tapi kalau misalnya dalam grup tersebut hanya terdiri dari 2 orang, nah biasanya di grup tersebut, dalam kelompok tersebut akan lebih sering berinteraksi. Jadinya lebih bekerja samanya lebih dibandingkan dengan yang grup yang banyak orang. Yang kedua ada diversity. Diverse groups can produce better solution. Nah, ini adalah jika dalam satu organisasi anggotanya berasalkan dari berbagai macam daerah atau berbagai macam suku. Nah, maksudnya adalah keberagaman anggota tersebut. Nah, kalau misalnya dalam satu organisasi itu kita beraneka ragam, maksudnya asal daerah atau bahasa
kita yang nantinya akan lebih banyak dan beraneka ragam. Terus yang ketiga ada share goals, common goals, create a sense of unity, purpose. Nah, kalau di organisasi tersebut itu udah punya tujuan yang jelas, maksud dan tujuan yang jelas, itu akan membuat anggotanya itu untuk lebih semangat lagi dalam memajukan organisasi tersebut. Terus group history can build a strong group identity and cohesion. Nah, group history itu adalah cerita dalam organisasi tersebut. Kalau organisasi tersebut sudah memiliki riwayat yang bagus atau mungkin beberapa kali sudah menang lomba, beberapa kali sudah ada prestasi yang udah mengikuti banyak lomba, banyak prestasi. Nah, itu akan membuat anggotanya juga itu akan membuat anggota juga lebih semangat untuk memajukan dan melanjutkan histori tersebut dalam organisasi itu. Terus yang terakhir ada group identity and success. Unique identity and small success can boost cohesiveness. Nah, group identity and success itu adalah identitas dari organisasi tersebut. Misalnya dalam suatu organisasi itu mempunyai slogan atau motto yang jelas, yang itu menunjukkan identitas dari organisasi tersebut. Itu akan membuat anggota lebih mungkin bangga berada dalam organisasi tersebut dan merasa organisasi tersebut baik dan memiliki manfaat yang banyak untuk dirinya. Next, consequence of group cohesiveness. Ada 3 konsekuensi dalam grup ini. Yang sisi sebelah kiri itu adalah bagaimana cara kita untuk mengenalkan antara anggota satu sama yang lain untuk lebih mengenal lagi. Nah, terus kalau yang tengah ini berarti sejauh mana kita telah mengenal anggota lain dengan diri kita. Dan kalau yang ini adalah hasil dari usaha yang telah kita lakukan untuk mengenal satu sama lain tersebut. Nah, yang pertama itu ada faktor leading to group cohesiveness. Itu ada group size, terus ada effectively managed diversity, terus ada group identity and health competition, terus yang keempat ada success. Nah, itu terus kalau yang ini itu ada level of participant within a group, level of conformity to group norms, terus ada emphasis on group work, accomplishment. Nah, yang pertama itu ada level of participant within a group. Nah, itu sejauh mana anggota dalam organisasi tersebut aktif untuk memajukan organisasi itu. Jadi kita masuk ke dalam organisasi dan kita aktif dalam organisasi tersebut, itu juga menimbulkan rasa bangga kita, rasa ingin memajukan kita terhadap organisasi tersebut. Itu juga dapat memajukan organisasi tersebut. Terus ada level of conformity to group norms. Nah, itu sejauh mana itu kita nyaman di organisasi tersebut. Kita nyaman, terus kita bisa mengenal antar anggota satu sama lain, bisa bertukar pikiran. Terus ada emphasis on group goal accomplishment. Itu nah, yang ketiga ada emphasis on group goal accomplishment. When a group is cohesive and has a high level of conformity, it's more likely to focus on achieving its shared goals. Nah, maksudnya adalah ketika ada penekanan
adalah kepuasan peningkatan dan kepuasan kinerja kita dalam organisasi tersebut. Jadi kita bisa semangat dan mensupport satu sama lain di organisasi tersebut. Terus yang keempat ada reduce turnover. Members are more commit to the group and less likely to leave. Jadi kita punya komitmen untuk berada dalam berada dalam organisasi tersebut. Next, factors reduce group cohesiveness. Ini adalah faktor-faktor yang factors reduce group cohesiveness adalah faktor-faktor yang mengurangi group cohesive. Yang pertama ada disagreement, yang kedua ada competition, yang ketiga ada dominance, yang keempat ada large group size. Yang pertama disagreement among group members can lead to conflict and decrease cohesion. Nah, jadi perbedaan pendapat dalam satu organisasi, perbedaan pendapat antara anggota satu dengan yang lain itu dapat memicu terjadinya reduced group cohesiveness. Terus yang kedua ada competition, internal competition between group members can undermine cohesion as they may focus on individual goals rather than group goals. Nah, maksudnya competition di sini adalah kompetisi di dalam organisasi tersebut. Jadi kompetisi antara satu anggota dengan anggota yang lain. Misalnya si A ini terlihat lebih unggul dari si B atau yang lainnya. Terus yang ketiga ada dominance. If one or more individuals dominate the group, it can stifle participation and reduce cohesion. Nah, dominance. Jadi kita di dalam organisasi tersebut hanya memikirkan diri sendiri, ingin maju sendiri, ingin tahu sendiri, pokoknya hanya memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan anggota yang lain. Terus yang keempat ada large group size. Larger groups can be more difficult to manage and may experience less interaction, reducing cohesion. Grup yang besar, kalau tadi itu grup yang kecil itu faktor pendukung grup cohesiveness. Nah, di sini large group size, grup yang besar itu dapat menurunkan kerusakan grup cohesiveness. Nah, karena dengan adanya banyak orang tadi dalam satu organisasi itu malah terkadang ada bentrok satu sama yang lain. Jadi lebih sulit untuk mengatur grup yang besar. Next. Best practice for building effective teams. Jadi gimana sih caranya untuk membangun tim yang efektif? Nah, yang pertama ada select members with the right skills and personalities. Jadi sebelum kita menyeleksi anggota tersebut, kita harus tahu skill apa yang dimiliki oleh calon anggota tersebut, dan skill tersebut harusnya sesuai ya tentunya dengan organisasi kita. Kemudian ada build trust among members and with management. Jadi kita dalam organisasi itu kita harus membangun kepercayaan antara satu dengan yang lain. Gak bisa kalau misalnya dalam satu organisasi itu justru malah kita gak percaya antara satu dengan yang lain. Nah, itu yang gak boleh. Dalam organisasi kita harus saling percaya satu sama yang lain. Nah, yang ketiga ada enhance group cohesiveness through shared goals and success. Nah, itu kita
kita memberikan apa tujuan, visi dan misi organisasi tersebut gitu kepada calon anggota baru. Jadi supaya orang yang akan masuk dalam organisasi kita itu tahu apa maksud visi dan misi tujuan dari organisasi itu. Terus ada ensure members benefit from group performance, reward or recognition. Nah itu kalau misalnya ada salah satu anggota kita yang misalnya dia itu aktif atau misalnya dia itu berprestasi. Nah selanjutnya practical advice for team members. Jadi yang pertama ada contribute expertise without being obstructive. Terus ada research the team's dynamics before joining. Terus yang ketiga ada maintain performance in individual roles while contributing to the team. Yang terakhir ada keep supervisor informed of team activities. Nah, yang pertama contribute expertise without being obstructive itu adalah kita tetap berkontribusi tanpa menjadi obstruktif. Terus yang kedua ada research the team dynamics before joining. Nah, kita harus mencari informasi terlebih dahulu tentang tim dinamika sebelumnya. Terus ada maintain performance in individual roles while contributing to the team. Nah itu kita tetap kerjasama dengan anggota yang lain tentunya. Yang terakhir ada keep supervisor informed of team activities. Nah yang terakhir itu setiap organisasi pasti punya supervisor. Nah setiap kita mau melakukan sesuatu atau memunculkan ide baru, gagasan yang baru itu jangan lupa untuk konsultasi ke supervisor. Consequence of group cohesiveness. Yang pertama ada level of participants within a group, yang kedua ada level of conformity to group norms, yang ketiga ada emphasis on global accomplishment. Nah yang pertama itu higher participant leads to a greater sense of belonging and engagement within the group, which in turn can increase conformity to group norms. Nah itu seaktif apa kita dalam organisasi tersebut gitu. Nah orang yang lebih aktif dalam organisasi tersebut itu akan memunculkan rasa kepemilikan dalam organisasi tersebut. Karena dari rasa kepemilikan tersebut maka akan timbul rasa kita ingin untuk memajukannya organisasi tersebut. Terus yang kedua ada level of conformity to group norms. Conformity to group norms is the extent to which members align their behavior with the established goals and expectation of the group. This conformity can be motivated by a desire to fit in. Nah, seberapa nyaman kita dalam organisasi tersebut gitu. Kalau misalnya kita udah kenal dengan anggota satu sama lain, kita udah merasa nyaman dalam organisasi tersebut, tentunya itu akan lebih memotivasi kita untuk lebih aktif dalam organisasi tersebut. Terus yang ketiga ada emphasis on global accomplishment. When a group is cohesive and has a high level of conformity, it's more likely to focus on achieving its shared goals. Nah, oke, terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok 10.